Kulihat ibu berdiri, sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intanmu terkenang. Hai adik-adik, kembali lagi pada pertemuan kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat? Harusnya ya, tetap semangat. Yuk, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemecahan masalah dengan menggunakan operasi hitung campuran. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, yuk, yang belum cuci tangan lebih dahulu. Yang belum makan, makan lebih dahulu. Setelah itu kembali lagi pada pembelajaran video kali ini dan kita mulai pembelajarannya. Halo anak-anak, yuk kita belajar tentang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran. Ternyata, operasi hitung yang kalian pelajari sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak contoh berikut ini. Perhatikan ya, ini contoh. Pertama, di gudang penampungan sembako Mekar terdapat 2/4 kg beras dan 2/3 kg gandum. Kedua barang tersebut akan dikirim ke pasar Murah Hati. Nama pasarnya Pasar Murah Hati ya. Terus menggunakan sebuah mobil pick up. Oke. Mobil pick up tersebut memiliki daya angkut 1/14/60 kg. Agar beras dan gandum dapat diangkut semuanya, berapa kali mobil pickup tersebut harus mengangkut beras dan gandum tersebut? Yuk, perhatikan inilah caranya. Pertama, kalian harus tahu dulu. Langkah awalnya yaitu kalian harus mengidentifikasi terlebih dahulu soal tersebut dengan menggunakan konsep diketahui dan ditanyakan. Oke, dibiasakan ya untuk soal-soal penyelesaian masalah, kalian harus ketahui dulu dan setelah itu ditanyakan. Nah, diketahuinya poin pertama. Di gudang penampungan sembako Mekar terdapat 2/4 kg beras dan 2/3 kg gandum. Yang nomor 2, mobil pickup tersebut memiliki daya angkut 1/14/60 kg. Poin yang ketiga, kedua barang tersebut akan dikirimkan ke pasar Murah Hati menggunakan sebuah mobil pick up. Oke, berarti ini ada beras, terus ada gandum. Terus untuk mengantarkan ke pasar Murah Hati memakai sebuah mobil pick up yang mana daya angkutnya atau muatannya itu hanya 1/14/60 kg. Berarti ini tidak sekali angkut ya, masih mondar-mandir. Nah, ini ditanyakannya, berapa kali mobil pick up tersebut harus mengangkut beras dan gandum? Yuk langsung jawab. Pertama, mencari berat total, yaitu berat beras dan gandum. Tadi berasnya berapa? 2/4 kg ditambah 2/3 kg sama dengan, oke, kalian perhatikan ini dulu. Kira-kira ini itu bilangan apa? Bilangan pecahan apa ini? Yuk. Nah, ini adalah bilangan pecahan campuran dan mereka pun sudah sejenis, sama kan ini campuran. Berarti kalian langsung saja di sini dipisah nih, angka 2 sama 3 dipisah dulu tapi ditambah karena operasi hitungnya tambah. Setelah itu baru belakangnya, yang belakangnya itu ditambah sendiri nih. Nah, dipisah seperti ini. Terus depannya dihitung dulu nih, 2 tambah 3 berapa? 5. Setelah itu baru, nah belakangnya ini. Belakangnya ini carilah pertama apa? Samakan penyebut. Mencari apa? Nih, persamaan penyebut dari 4 dan 3. Caranya apa? Mencari KPK. KPK tahu kan? KPK 4, 3. Berapa nih? 3. Masih 4 karena tidak bisa dibagi. 3 bagi 3, 1. Setelah itu berapa lagi? 4. Karena 3 udah habis, nggak bisa lagi. Sekarang 4 bagi 4 1 bagi 4 tidak bisa. Jadi terjun bebas 1 tulis. Nah, berarti ini KPK-nya.
KPK-nya yaitu 4 kali 3 berapa? 12, betul. Persamaan penyebutnya 12. Nah, sekarang mencari yang atasnya. Yang atasnya tidak langsung nulis 2 ditambah 2 gitu ya. Salah ya. Tidak seperti itu. Caranya seperti apa? Lihat dulu nih, KPK-nya berapa? 12. Habis itu tinggal dibagi 4. Berapa? 12 bagi 4 berapa? 3. Habis itu 3-nya baru dikali 2. Berapa? 3 kali 2 berapa? 6. Nih 6. Sekarang lagi untuk mencari yang sebelahnya. Pertama 12 dibagi 3 dulu berapa? 4. Setelah itu 4 baru dikali 2. Berapa? 4 kali 2 berapa? 8. Gimana? Sama bukan? Sama. Oke. Setelah itu tinggal ditambah aja nih. 6 tambah 8 berapa? 14. Berarti jawabannya 5. 14 per 12. Sekarang yang kedua, sudah mencari berat total. Sekarang selanjutnya yaitu kita mencari berapa kali mobil pick up tersebut mengangkut beras dan gandum. Oke, pertama berat total dibagi daya angkut pick up ya. Caranya untuk mengetahui berapa kali sih mobilnya itu mondar-mandir untuk mengangkut beras dan gandum. Nah, ini dia. Pertama caranya yaitu berat totalnya berapa dulu tadi, beras dan gandum. 5, 14 per 12. Setelah itu baru dibagi. Oke. Dibagi dengan daya angkut pick up. Daya angkut pick up-nya tadi berapa? 1, 14 per 60. Nah, ini lebih, saran Bapak, lebih mudahnya kalian ubah aja ke pecahan biasa. Oke, bukan pecahan campuran, karena nanti kalian agak bingung. Untuk seperti ini langsung nanti kalian akan bingung dan materinya sulit untuk kalian pahami. Mendingan Bapak ajak kalian untuk langsung diubah aja menjadi pecahan biasa gini. Yuk diubah 5 14 per 12 diubah menjadi pecahan biasa. Berapa? Caranya yaitu untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pertama 12 kali 5 berapa? 60. Setelah dikali baru ditambah 60 tambah 14 berapa? 74. Sama. Sekarang lagi 60 dikali 1 berapa? 60 tambah 14 berapa? 74. Mana? Sama bukan? Sama. Berarti 74 per 12 dibagi 74 per 60. Setelah itu ingat konsep pembagian di apa? Dikali terbalik. Nah, di belakangnya nih kan jadi kebalik dia. Tadi 74 di atas, sekarang jadi di bawah. 60-nya tadi di bawah, sekarang jadi di atas. Nah, caranya seperti itu. Ubah dari pembagian kali yang belakang dibalik. Nah, ini enak caranya kalau udah seperti ini. Tinggal dikalikan. Kalian boleh langsung mengalikan, boleh. Nih 72 kali 60 dan 12 kali 74. Tapi kalau Bapak cara lebih simpelnya itu seperti ini. Langsung dibagi aja nih. Atas dibagi bawah. Itu udah konsep ya, atas bagi bawah. Berapa 74 bagi 74? 1. Terus nah 12 sama 60. 60 bagi 12 berapa? Sini sisa 5 kan? Nah, terus ini tinggal 1 habis. Seperti itu. Nanti tinggal 1 kali 5 dan 1 kali 1 seperti itu. Tuh dicoret 1 habis, dibagi habis. Kalau 60 sama 12 masih ada sisa tuh 60. Sisanya berapa, 5. Karena coba 5 kali 12 ketemunya berapa? 60. Nah, sementara 12-nya tuh habis kalau dibagi 12. Nah, ingat atas dan bawah ini dibagi dengan bilangan yang sama. Atas dan bawah ini dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau 60 dibagi 12 berarti 12 juga dibagi dengan 12. 74 dibagi 74 yang bawah berarti 74 bagi 74 yang atas juga itu dibagi nih ya, jadinya 1 semuanya. Oke. Nah, terus berapa itu sisanya? 1 kali 5 berapa? 5. Terus 1 kali 1 berapa? 1. 5 per 1 itu sama dengan 5 bagi 1. Berapa kali? 5. 5 bagi 1 kan 5. Oke, ini jawabannya ini 5. Jadi mobil pickup tersebut mengangkut sebanyak 5 kali. Ingat passwordnya. Huruf pertama G kecil. Oke, G kecil dicatat ya. Passwordnya pertama G kecil nih. Yuk selanjutnya. Contoh selanjutnya.
Jumlah peserta lomba layang-layang 180 anak. 1/6 peserta dari kelompok usia 6 tahun. 1/3 peserta dari kelompok usia 7 tahun. Dan sisanya dari kelompok usia 8 tahun. Berapa jumlah peserta dari kelompok usia 8 tahun? Ya, caranya seperti ini. Ingat, seperti tadi yang awal, nomor pertama contohnya itu apa? Kalian harus mengetahui dulu, diketahui dan ditanyakan tuh konsep yang harus kalian pegang ya, diketahui dan ditanyakan. Setelah itu apa? Diketahui pertama, seluruh peserta lomba layang-layang ada 180 anak. Usia 6 tahun ada 1/6. Usia 7 tahun ada 1/3. Sisanya adalah kelompok usia 8 tahun. Oke. Terus ditanyakan apa? Berapa jumlah peserta dari kelompok usia 8 tahun? 6 tahun sudah tahu. Usia 7 tahun sudah tahu ada berapa? 1/3 dan sisanya, berarti sisanya nih. Oke. Kita jawab. Pertama, mencari jumlah peserta usia 6 tahun. Cara untuk mengetahui ada berapa jumlah peserta pada usia 6 tahun yang mengikuti lomba layang-layang adalah dengan mengkalikan bagian usia 6 tahun dengan total seluruh peserta lomba. Tadi berapa? Usia 6 tahun, 1/6. Tinggal dikalikan 180. Jawabannya berapa? Nah, dicoret saja. Ingat, kalau atas dan bawah itu berarti dibagi mereka. 180 dibagi 6. Berapa? 30. Selanjutnya yang nomor 2, mencari jumlah peserta usia 7 tahun. 7 tahun tadi berapa? 1/3. Sama ya dengan cara nomor 1 dikalikan dengan total seluruh peserta lomba. Berapakah jawabannya? 60. Karena 180 dibagi 3 sama dengan 60. Lanjut yang 3. Nah, ini baru mencari peserta usia 8 tahun. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini. Seluruh peserta lomba dikurangi, buka kurung, jumlah peserta 6 tahun ditambah jumlah peserta 7 tahun. Seluruh peserta lombanya tadi berapa? 180. Dikurangi ya tadi usia 6 tahun ditambah usia 7 tahun. 30 tambah 60. Berapa? 90. Berarti untuk usia 8 tahun itu adalah 180 dikurangi 90. Jawabannya berapa? 180 dikurangi 90. Tinggal 90. Nah, itu dia jawabannya. Jadi jumlah peserta pada usia 8 tahun adalah 90 peserta. Gimana? Gampang bukan? Gampang. Kalau kalian selalu terus untuk berlatih dari rumah dan mau belajar, oke? Nah, passwordnya tambah lagi nih. Tadi pertama G, selanjutnya ada I. Oke, dicatat ya. Nah, lagi nih, contoh lagi. Bu Tejo memiliki 4 pohon jambu. Satu pohon jambu rata-rata menghasilkan buah 10 kg. Sebanyak 15% dari hasil panen diberikan kepada kerabat dan tetangganya. Selebihnya dijual kepada kedua pedagang. Berapa banyak buah yang dibeli setiap pedagang? Oke, ingat konsep yang tadi lagi. Diketahui dan ditanyakan. Diketahui Bu Tejo memiliki 4 pohon jambu. Terus nomor 2, pohon jambu rata-rata menghasilkan buah 10 kg. Berarti satu pohon menghasilkan 10 kg. Sebanyak 15% dari hasil panen diberikan kepada kerabat dan tetangganya. Selebihnya dijual kepada dua pedagang. Ditanyakan, berapa banyak buah yang dibeli setiap pedagang? Oke, setiap pedagang. Ingat tadi dua pedagang, berarti hanya diminta untuk mencari satu pedagangnya itu berapa sih dapat jatahnya. Oke, lanjut jawab ya. Jawab nomor 1. Mencari jumlah total berat buah yang dihasilkan 4 pohon jambu dulu. Pertama, tadi ada berapa pohon? 4 pohon. Berarti 4 pohon jambu dikalikan 10 kg. Berapa? 40 kg. Terus, yang nomor 2, mencari hasil panen yang diberikan kepada kerabat dan tetangga. Caranya hampir sama kayak tadi usia, tapi tinggal dikalikan aja. Tapi ini beda, ini jambu. Yang tadi kan peserta lomba. Ini 15%, tinggal dikalikan aja. Total dari pohon jambu tadi ada berapa? 40 kilo. 40 kg. Nah, ingat 15% itu adalah 15/100. Terus dikalikan 40. Sama dengan berapa? Tuh, dicoret itu. Dibagi ya, atas sama bawah. Dibagi dengan bilangan yang sama.
Berapa? Yuk hasilnya 4 dan 10. Karena kedua bilangan ini, yang atas ini 40 dan bawahnya 100 itu dibagi, sama-sama dibagi dengan bilangan atau angka 10. Setelah itu tinggal 15 dikali 4. Berapa 15 kali 4 berapa? 15 kali 4 tuh kan 60. Bawahnya kan 10. Pas itu 60 per 10, berarti 60 dibagi 10 itu berapa? 6 kilogram. Oke. Berarti pohon jambu, berat pohon jambu tadi ya, hasil panennya diberikan kepada kerabat dan tangga itu hanya 6 kilogram. Setelah itu mencari banyak buah yang dibeli setiap pedagang. Ingat, pedagangnya tadi kan 2 nih. Kalau beli setiap pedagang berarti mencari satu pedagang itu berapa jadinya, yaitu tinggal dibagi 2. Tapi cari dulu sisanya tinggal berapa dari 40 kg setelah diberikan ke kerabat dan tetangganya. Caranya yaitu 40 kg dikurangi 6 kg. Berapa dulu? 34. Tinggal dibagi 2. Hasilnya berapa? 17 kg. Jadi setiap pedagang membeli 17 kg buah jambu. Oke. Ingat. Nah, passwordnya yaitu giat. Ingat, kecil semua. Oke, sampai di sini. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa japri ke Bapak ya. Ingat, kalian harus tetap semangat, dan teruslah belajar dari rumah. Nah, bagaimana tadi penjelasannya? Luar biasa bukan? Gampang bukan? Gampang kalau kalian selalu terus berlatih dari rumah, oke? Jangan pernah malas ya anak-anak, kalian harus tetap semangat. Nah, untuk tugas selanjutnya sudah Bapak siapkan di Google Form, oke? Dimasukkan passwordnya ya, jangan lupa ya passwordnya apa tadi? Passwordnya apa? Masih ingat? Oke, ditulis, diketik di Google Form. Habis itu kalian melangkah selanjutnya dan mengerjakan soal-soal yang ada di sana, oke? Sekian dari Bapak. Salam semangat, tetap semangat, luar biasa, hebat, cerdas.